Hai, halo semua. Pembahasan kita kali ini mengenai kimia koloid. Pasti kalian bertanya, apa sih kimia koloid itu, ada nggak ya dalam kehidupan kita sehari-hari? Yuk kita simak bersama. Tujuan dari pembelajaran ini adalah diharapkan supaya kalian mampu menjelaskan apa pengertian dari sistem koloid. Lalu diharapkan juga kalian nanti mampu menjelaskan jenis-jenis dan sifat-sifat dari sistem koloid tersebut. Lalu yang ketiga, itu untuk menjelaskan penerapan sistem koloid dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita sering bahkan selalu menggunakan bahan-bahan kimia. Contohnya saja, kita menggunakan sabun, minyak wangi, pasta gigi, susu, keju, obat-obatan, dan bahkan darah yang ada dalam tubuh kita pun itu mengandung bahan kimia. Nah, bahan-bahan kimia tersebut tidak dalam bentuk padatan maupun larutan, tetapi dalam bentuk antara padatan dan larutan yang disebut dengan koloid. Tentunya kita pernah melakukan hal seperti di gambar ini. Apabila kita mencampurkan gula dengan air, ternyata gula larut, dan kita memperoleh apa yang disebut dengan larutan gula. Di dalam larutan, zat terlarut tersebar dalam bentuk partikel yang sangat kecil, sehingga tidak dapat dibedakan lagi dari mediumnya walaupun menggunakan mikroskop ultra. Larutan bersifat kontinu dan merupakan sistem satu fasa, yaitu homogen. Ukuran partikel zat terlarut kurang dari 1 nanometer atau 10⁻⁹ meter. Nah, larutan bersifat stabil atau tidak memisah dan tidak dapat disaring, sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa gula yang dilarutkan dalam air yang berbentuk larutan gula itu mempunyai sifat larutannya adalah homogen. Contoh lain yang bisa kita lakukan, mungkin kita pernah mencampurkan tepung terigu dengan air. Ternyata tepung terigu tidak larut. Walaupun campuran ini diaduk, lambat laun tepung terigu akan memisah. Nah, ini yang disebut dengan endapan. Kita bisa melihat dari gambar ada endapan, yang itu yang disebut dengan sedimentasi. Nah, campuran seperti ini kita sebut suspensi. Jadi artinya suspensi itu adalah sebuah campuran yang menghasilkan endapan atau sedimentasi. Suspensi bersifat heterogen dan tidak kontinu, sehingga merupakan sistem dua fasa. Suspensi dapat dipisahkan melalui penyaringan. Kalian pastinya tahu dong, ini susu ya. Lalu apa hubungannya? Jika kita mencampurkan susu, misalnya susu instan dengan air, ternyata susu larut, tetapi larutan itu tidak bening, melainkan keruh. Jika didiamkan, campuran itu tidak memisah dan juga tidak dapat disaring, karena hasil penyaringan itu tetap keruh. Secara makroskopis, campuran ini tampak homogen. Akan tetapi jika diamati dengan mikroskop ultra, ternyata masih dapat dibedakan partikel-partikel susu yang tersebar di dalam air. Nah, campuran seperti inilah yang kita sebut dengan koloid. Nah, koloid itu tercampur dan sifat yang dimilikinya adalah heterogen, dan dia juga memiliki sistem dua fasa. Lalu apa saja yang menjadi komponen penyusun koloid tersebut? Mari kita simak selanjutnya.
Sistem koloid tersusun atas dua komponen, yaitu fasa terdispersi dan medium dispersi atau fasa pendispersi. Fasa terdispersi bersifat diskontinu atau terputus-putus, sedangkan medium dispersi bersifat kontinu atau terus-menerus. Salah satu contohnya adalah campuran susu. Kita akan lihat bagaimana membedakan antara fasa terdispersi dan fasa pendispersi. Pada campuran susu dengan air yang kita lihat di gambar itu, yang menunjukkan fasa terdispersi dia adalah susu, sedangkan mediumnya yang menjadi medium itu adalah air, atau fasa pendispersinya atau medium dispersinya itu adalah air. Lalu bagaimana caranya kita bisa membedakan antara larutan, koloid dan juga suspensi? Dalam tabel ini kita dapat melihat sifat-sifat yang dimiliki baik larutan, koloid maupun suspensi. Kalau kita lihat larutan, dia sifatnya homogen, tidak dapat dibedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra. Semua partikelnya berdimensi panjang, lebar atau tebal, bahkan kurang dari 1 nanometer. Lalu dia satu fasa, dia stabil dan dia tidak dapat disaring. Di sini contohnya larutan gula, garam, spiritus, alkohol 70%, larutan cuka, air laut, udara yang bersih, ataupun bensin. Bagaimana dengan koloid? Sifat yang dimiliki koloid, yang pertama, dia sifatnya heterogen. Yang kedua, itu dimensinya partikelnya antara 1 sampai 100. Dia memiliki dua fasa. Umumnya stabil. Dia tidak dapat disaring kecuali dengan penyaringan ultra. Contohnya sabun, susu, santan, jeli, selai, mentega dan juga mayones. Lalu yang ketiga, suspensi. Suspensi memiliki sifat heterogen. Nah, salah satu atau semua partikelnya itu berdimensi lebih besar dari 100 nano. Dia memiliki dua fasa, dia tidak stabil, bahkan di sini ada yang membedakan, dia dapat disaring. Kalau tadi larutan dan koloid tidak dapat disaring, suspensi dapat disaring. Contohnya air sungai yang keruh, campuran air dengan pasir, campuran kopi dengan air, campuran minyak dengan air. Nah, kita bisa menyimpulkan melalui sifat-sifat yang dimiliki baik larutan, koloid maupun suspensi. Nah, kalau sebelumnya kita sudah tahu komponen penyusun koloid itu apa saja, bahkan sistem koloid itu apa. Nah, kali ini kita mau tahu apa saja jenis-jenis dari koloid itu sendiri. Sistem koloid dapat dikelompokkan berdasarkan jenis fasa terdispersi dan fasa pendispersinya. Itu yang kita bahas sebelumnya. Jadi kita bisa lihat koloid dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, fasa terdispersi padat, yang kedua fasa terdispersi cair, yang ketiga fasa terdispersi gas. Koloid yang mengandung fasa terdispersi padat itu disebut dengan sol. Nah, sol ini dibagi lagi menjadi 3 jenis: sol padat, sol cair, dan sol gas. Nah, sol padat ini kita kenal padat dalam padatan, lalu sol cair padat dalam cair, sol gas padat dalam gas. Nah, yang bentuk gas ini sering kita kenal dengan sebutan aerosol atau aerosol padat. Jenis yang kedua, koloid yang mengandung fasa terdispersi cair. Ini disebut dengan emulsi. Emulsi juga ada 3 jenis, yaitu emulsi padat, cair dalam padat, emulsi cair, cair dalam cair, dan emulsi gas, cair dalam gas. Istilah emulsi ini
biasa digunakan untuk menyatakan emosi cair, sedangkan emosi gas juga dikenal dengan nama aerosol atau aerosol cair. Lalu jenis yang ketiga, koloid yang mengandung fasa terdispersi gas. Ini disebut dengan buih atau foam atau busa. Nah, buih ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu buih padat dan juga buih cair. Supaya mengetahui lebih jelas lagi, contoh-contoh apa saja yang kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari mengenai koloid ini, dalam tabel ini dituliskan ada 8 jenis koloid. Nah, kalian bisa lihat baik itu contoh fasa terdispersi, fasa pendispersi, nama dan juga contohnya. Silakan lihat tabel yang diberikan. Kita akan lihat bersama sekarang apa saja yang kita bisa temukan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, mari kita lihat. Pastinya kita semua tahu jika kita di jalan raya, inilah yang akan terjadi suasana seperti ini ya. Seperti dalam gambar terlihat sistem koloid dari partikel padat atau cair yang terdispersi dalam gas disebut dengan aerosol. Jika zat yang terdispersi berupa zat padat, dia disebut dengan aerosol padat. Nah, contohnya seperti asap, debu. Nah, kita bisa lihat melalui gambar ini. Jika zat yang terdispersi berupa zat cair, maka dia akan disebut dengan aerosol cair. Nah, kita bisa lihat contoh dalam gambar ini. Kita bisa melihat kabut, bisa melihat awan. Nah, ini contoh yang bisa kita temukan yang disebut dengan aerosol cair. Nah, pastinya gambar-gambar ini tidak asing lagi buat kita semua. Dewasa ini banyak produk yang dibuat dalam bentuk aerosol, seperti semprot rambut atau kita kenal dengan hairspray, semprot obat nyamuk, parfum, cat semprot dan juga yang lain-lain. Ya, untuk menghasilkan aerosol diperlukan suatu bahan pendorong atau propelan aerosol. Nah, bahan pendorong inilah yang kita kenal dengan CFC atau klorofluorokarbon ya. Dan bahan pendorong yang lain itu adalah karbon dioksida. Kita akan lihat jenis koloid yang lain yang kita bisa temukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sol. Ya, koloid jenis sol banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam industri. Nah, contohnya kita bisa melihat air sungai yang berlumpur. Ya, nah sol dari lempung dalam air. Kemudian sol sabun. Nah, sol sabun ini contohnya air sungai yang mengandung busa. Atau sol deterjen ya, itu dalam rumah tangga, kehidupan sehari-hari atau mungkin juga limbah industri. Lalu yang ketiga itu contohnya adalah air sungai yang mengandung limbah pewarna. Ya, ini dari tinta tulis, dari tinta cat. Ya, ini semua adalah jenis dari sol. Kita akan lihat bersama sekarang apa saja yang kita bisa temukan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, mari kita lihat. Lalu seperti apa contoh emosi minyak dalam air? Nah, kita bisa lihat dari gambar ini. Ini juga bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Pasti kalau orang tua atau kalian suka masak, kita akan temukan yang namanya santan. Ya, santan ini adalah contoh dari emosi minyak dalam air. Lalu yang suka susu, ini juga termasuk dalam contoh ini. Lalu ada pembersih wajah, susunya, susu pembersih wajah.
Dan juga ada yang namanya lateks atau getah karet pohon. Nah, ini semua contoh dari emulsi minyak dalam air. Emulsi air dalam minyak, seperti apa ya contohnya? Nah, seperti ini. Kalian pasti tahu yang namanya mentega, ya. Lalu ada mayones, ya. Emulsi air dalam minyak juga ditemukan pada proses minyak bumi dan juga ada dalam minyak ikan. Contoh jenis koloid yang lain itu adalah koloid jenis buoy. Sistem koloid dari gas yang terdispersi dalam zat cair disebut dengan buih. Ya, buih digunakan pada berbagai proses, misalnya buih sabun pada pengolahan biji logam atau pada alat pemadam kebakaran yang kita kenal dalam jenis foam, ya. Ada kalanya buih ini tidak diperlukan. Ya, zat yang dapat memecah atau mencegah buih itu adalah ether atau isoamil alkohol. Ya, ternyata ada juga koloid yang berjenis gel. Ya, koloid yang setengah kaku antara padat dan cair ini disebut dengan gel. Gel dapat terbentuk dari suatu sol yang zat terdispersinya mengadsorpsi medium dispersinya, sehingga terjadi koloid yang agak padat. Nah, kita bisa temukan seperti lem kanji, agar-agar, selai, sabun gel, silika gel, gelatin. Nah, ini semua itu bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari dan termasuk dalam koloid jenis gel. Itulah pembelajaran kita. Terima kasih banyak untuk perhatiannya dan waktu untuk kita belajar bersama. Sampai ketemu lain waktu. Bye-bye.